Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Miss Ria. Hari ini kita akan belajar pembelajaran subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Oke, teman-teman, pada subtema 3 ini kita akan membahas tentang kalimat perintah, melakukan penjumlahan pengurangan dengan menggunakan kubus, cara bersusun panjang dan pendek, mengenal alat-alat mewarnai dan menggambar imajinatif, memahami gerak berlari, dan penerapan tentang sila-sila Pancasila. Nah, kalian bisa melihat gambar di samping. Kira-kira ketika Nina dan teman-temannya sedang beristirahat, mereka hidup rukun atau tidak? Yap, betul sekali. Mereka saling hidup rukun karena satu sama lain tidak saling mengganggu temannya. Nah, kalian sekarang bisa melihat gambar di samping. Di sini ada percakapan antara ibu guru dengan siswa. Menurut kalian, kalimat yang terdapat pada percakapan gambar di samping, kalimat apa ya? Ya, betul sekali. Itu adalah kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintah atau meminta tolong kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah diberikan tanda seru. Ingat ya teman-teman, tanda seru. Dan biasanya ada imbuhan lah dan ada imbuhan lah. Oke, agar teman-teman lebih paham, teman-teman bisa melihat gambar di samping. Ada 3 gambar yang mana di situ ada percakapan antara bapak dan ibu guru kepada siswa-siswanya. Nah, kira-kira mana yang termasuk kalimat perintah? Yap, betul sekali. Yang termasuk kalimat perintah adalah kalimat yang diucapkan oleh bapak dan ibu guru. Kira-kira menurut kalian ada nggak ya lagu yang ada kalimat perintahnya? Nah, ya coba. Nah, lagu Pergi Belajar di situ ada beberapa yang merupakan kalimat perintah. Oke, teman-teman ingat ya, untuk kalimat perintah ada tanda seru dan imbuhan lah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelajaran SPDP dan PJOK. Oke, teman-teman tahu tidak alat untuk mewarnai itu apa saja ya? Nah, alat untuk mewarnai ada pensil warna, ada krayon, dan ada spidol. Ketika kalian menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol, itu hasilnya akan menghasilkan gambar atau warna yang berbeda ya teman-teman. Nah, agar kalian lebih kreatif lagi, kita akan membuat sebuah sketsa. Apa sih itu sketsa? Sketsa itu adalah rancangan gambar secara garis besar. Kalian bisa lihat contohnya pada slide di samping. Di sini ada gambar contoh sketsa, yaitu sketsa bunga. Nah, kalian bisa membuat sketsa tentang benda apa saja sih yang ada di sekolah. Oke, teman-teman pasti bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pelajaran PJOK. Sebelum olahraga, siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan? Yap, betul sekali. Sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan teman-teman. Agar apa? Agar tubuh kita tidak cedera, tidak sakit, dan tidak kaku. Pemanasan dilakukan itu hanya pemanasan yang ringan saja. Misalkan kalian menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Setelah itu baru kalian boleh melakukan olahraga. Salah satunya olahraga berlari. Nah, sebelum berlari kalian harus melakukan pemanasan dulu ya. Ketika setelah kalian melakukan olahraga, apa yang dilakukan? Yang betul sekali, yang harus kalian lakukan adalah melakukan pendinginan agar tubuh kalian yang tadinya lelah, capek, tidak merasa kaku lagi. Oke, sudah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut belajar berhitung ya teman-teman. Kemarin di kelas 1 kalian sudah belajar berhitung penjumlahan sampai bilangan puluhan. Sekarang kita masuk penjumlahan bilangan ratusan. Di sini kita mempunyai 3 cara. Yang pertama menggunakan kubus, yang kedua cara bersusun panjang, dan yang ketiga cara pendek. Oke, yang pertama kita bahas cara menggunakan kubus ya teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping. Di sini ada soal, ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya?
Karena yang ditanyakan berapakah jumlah seluruhnya, maka kita menggunakan penjumlahan. Yuk kita lihat di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita hitung menggunakan satuan kubus ya teman-teman. 146 berarti 1 ratusan, 4 puluhan, dan 6 satuan. Kemudian 217, 2 ratusan, 1 puluhan, dan 7 satuan. Nah, ketika menjumlahkan, kita mulai dari satuan dulu ya teman-teman. Berarti 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 jadinya berapa teman-teman? Yap, betul, 13. Tapi yang kita tulis angka 3 ya teman-teman. Satunya kita simpan di tempat puluhan. Sehingga di situ kubusnya menambah 1 puluhan. Bisa dilihat di bawah. Nah, terus baru kita jumlahkan. 40 ditambah 20 jadinya 60. Nah sekarang kita ke ratusan. 1 ratusan ditambah 2 ratusan menjadi 300. Berarti jumlah keseluruhan 300 ditambah 60 ditambah 3 jadi 363. Itu jika kita menggunakan cara kubus. Nah, sekarang kita menggunakan cara bersusun panjang. 146 kita rincikan teman-teman. Jadinya 100 ditambah 40-an ditambah 6. Kemudian di bawahnya 217 kita rincikan. 200-an ditambah 10 ditambah 7 satuan. Nah, ditambah ya teman-teman. Seperti biasa tadi ketika penjumlahan kita mulai dari satuan. Berarti 6 ditambah 7 sama dengan berapa? 13. Kita tulis 13. Kemudian 40 ditambah 10 jadinya 50. 100 ditambah 200 jadinya 300. Nah, terus kita rincikan lagi teman-teman. Di bawahnya sama 300 ditambah 50 ditambah 13. Nah di bawahnya kita rincikan lagi ya teman-teman. 300 ditambah 50. Nah 13 nya kita rincikan teman. Jadinya ditambah 10 dan ditambah 3. Di bawahnya sama dengan 300 ditambah 60 ditambah 3. Jadi total keseluruhan adalah 363. Itu jika menggunakan cara bersusun panjang. Nah sekarang kita menggunakan cara bersusun pendek. 146 ditambah 217 garis bawah dan jangan lupa ya teman-teman tanda tambah. Kita mulai dari angka satuan. 6 ditambah 7 13. Yang kita tulis di tempat satuannya adalah angka 3. Karena 13 itu 3 satuan dan 1 puluhan. Nah angka satunya dikemanakan? Angka satunya kita simpan di tempat puluhan. Tuh ada di atas 4. Berarti 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian kita yang ratusan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga jumlahnya 363. Oke teman-teman, kalau tadi kita belajar tentang penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan. Nah, sama teman-teman dengan penjumlahan. Pengurangan kita lakukan melalui 3 cara. Pertama, menggunakan kubus satuan. Kedua, cara bersusun panjang. Dan ketiga, cara bersusun pendek. Nah, sekarang kita akan berhitung menggunakan kubus satuan. Di sini kita akan melakukan pengurangan ya teman. Oke, di sini ada. Ayo berhitung. Gambar ada pengurangan 145 dikurang 39. Nah kita jabarkan dulu kubusnya. Ada 1 ratusan, 4 puluhan, dan 5 satuan. Nah kan dikurang dengan 39. Karena 5 tidak bisa dikurangi 9, maka kita harus meminjam kepada 1 puluhan. Sehingga angka 5 satuan menjadi 15. Yuk kita ambil nih kubusnya menjadi kesatuan sehingga ada 15. Kita kurangi sebanyak 9. Kita coret ya kubusnya, ada 9 kubus yang dicoret. Berarti sisanya tinggal berapa teman? Yap, betul sekali. Sisanya ada 6.
Nah, kemudian sekarang tadi yang 40-an, karena satu puluhannya sudah dipinjam oleh angka 5, sehingga dia menjadi 30-an. 30 dikurang dengan 30 berarti sama dengan, yap, betul, 0. Nah, kemudian karena 39 tidak memiliki ratusan, sehingga angka 1 ratusan langsung turun. Jadi 145 dikurang 39 sama dengan 106. Itu jika menggunakan kubus satuan, teman-teman. Sekarang kita menggunakan cara bersusun panjang. 145 sama dengan, kita jabarkan, 100 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian di bawahnya 39. Cara meletakkannya harus sesuai ya, teman-teman. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, jadi angka 9 berada di bawah 5, angka 3 berada di bawah 40-an. Dikurang dengan 39. Kita jabarkan, 30 ditambah 9. Lalu garis bawah, jangan lupa di sini tandanya pengurangan. Nah, karena tadi 5 tidak bisa dikurangi 9, maka kita pinjam kesatuan. Jadinya 100 ditambah 30 ditambah 15. Nah, di bawahnya baru 30 ditambah 9. Kita lakukan pengurangan. 15 dikurang 9 sama dengan 6. 30 dikurang 30 sama dengan 0. 100 tidak dikurangi karena yang satunya tidak ada ratusan, jadi kita turunkan langsung. 100 ditambah 0 ditambah 6 sama dengan 106. Nah, sekarang kita mencoba cara bersusun pendek. 145 dikurang 39. Tarik garis dan jangan lupa tandanya minus ya, teman-teman, atau pengurangan. 5 dikurang 9 tidak bisa, sehingga kita minjem ke angka 4 ke puluhan, minjem 1 puluhan, sehingga jadinya 15 dikurang 9. Jadi di bawah kita tulis angka 6. Nah, tadi angka 4 ini sudah kita pinjam 1 puluhannya, sehingga dia berubah menjadi angka 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, 100-nya kita langsung turunkan 100, sehingga jadinya 145 dikurang 39, 106. Sampai sini teman-teman paham? Oke, misalnya teman-teman paham ya.